kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Ya, jadi kita di sini berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati ulang tahun RSUD Kabupaten Tangerang yang ke-60. Ya, semoga Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang tetap ada untuk Bapak dan Ibu semua dan juga selalu memberikan yang terbaik dan makin baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Dr. Fili untuk perkenalannya. Mungkin di sini saya sharing aja, ngobrol-ngobrol aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita serius tapi santai ya. Jadi mungkin saya dikasih tugas nih dari Dr. Ismon untuk mendapatkan bagian yang paling awal ya. Jadi kalau tadi Dr. Fili bilang cuci darah soal takut gitu ya. Mungkin sekarang kita diubah ya Pak ya, pola pikirnya bahwa pola cuci darah itu bukan suatu hal yang menakutkan. Anggap aja kita tuh sedang membersihkan racun-racun dalam tubuh kita ya. Jadi kayak spa gitu ya. Anggap aja gitu ya supaya jangan takut lagi ya. Ya, untuk mengingatkan kembali Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya bahwa Allah itu sangat luar biasa telah menciptakan organ yang luar biasa juga ya. Jadi organ ginjal ini adalah organ yang sangat luar biasa ya, karena mengatur walaupun kecil tapi mengatur berbagai sistem dalam tubuh kita ya, mengatur berbagai sistem yang penting dalam tubuh kita. Ini saya gaptek. Ya, jadi ginjal itu terletak di sisi kanan dan kiri tulang belakang di ruang dinding belakang perut ya. Jadi seperti tadi Dr. Ismon bilang ya, mana ini ginjalku, mana ginjalmu ya. Jadi letaknya memang di rongga perut bagian belakang. Makanya kadang-kadang tuh ada pasien atau kita sering tanya tuh, dok saya pegal-pegal nih ginjalnya, saya sakit ginjal nggak ya? Gitu ya. Jadi memang letak ginjal itu di belakang, makanya kadang-kadang sakit ginjal terutama batuk ya. Mungkin ini pasien-pasien Dr. Fili dan Dr. Cahyo itu memang sering mengeluhkan nyeri di pinggang, tapi tidak semua nyeri pinggang itu adalah sakit ginjal ya. Jadi dia bentuknya seperti biji kacang merah ya, persis banget ya. Ukurannya masing-masing kurang lebih 10-15 cm dengan berat kurang lebih 160 gram ya. Jadi ini ukurnya juga tergantung besar tubuh kita ya. Kalau kita tubuhnya besar mungkin ukurannya lebih besar. Jadi kurang lebih ukurannya sebesar genggaman tangan. Ya, mungkin genggaman tangan saya sama Bapak Ibu sekalian beda ya Pak ya, Ibu ya. Nah, setiap individu normalnya memiliki 2 ginjal. Tapi pada kenyataannya seorang individu masih dapat hidup normal dengan 1 ginjal yang berfungsi dengan baik. Ya, makanya ada kan mungkin kasus-kasus yang mungkin kelainan ginjal jadi lahir dengan hanya 1 ginjal, atau ini yang paling banyak adalah pasien-pasien yang donor ginjal, itu mendonorkan ginjalnya kepada kerabatnya, jadi masih tetap bisa hidup normal walaupun dengan 1 ginjal. Ya, itulah sangat luar biasa. Ya. Nah, jadi ginjal ini merupakan alat pengeluaran utama manusia. Ya, jadi membuang sisa metabolisme tubuh, ya, seperti mesin cuci, ya, Pak Ibu ya. Jadi mengendalikan keseimbangan air, elektrolit dan mineral dalam tubuh. Makanya kenapa kalau pada pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit ginjal kronik, mungkin sekarang kita ubah istilahnya ya Dr. Ismon ya, tidak lagi gagal ginjal, tapi penyakit ginjal kronik ya. Karena lebih kalau gagal ginjal kan kesal gagal gitu ya. Apa-apa gagal ginjal ya, asal jangan gagal hidup ya Dr. Ismon ya. Asal jangan gagal si minumnya ya Dr. Ismon ya. Nah, jadi fungsi ginjal adalah mengendalikan keseimbangan air, elektrolit dan mineral dalam tubuh. Jadi kenapa pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik kadang-kadang kelebihan cairan? Karena fungsi ginjalnya tidak dapat mengeluarkan air secara sempurna. Kemudian juga mengatur produksi sel darah merah. Nah, itu kenapa pasien-pasien penyakit ginjal kronik HB-nya suka rendah, ya kan? Bapak Ibu kadang-kadang dok HB saya rendah. Kenapa? Karena memang produksinya juga kurang. Karena salah satu produksi zat yang memproduksi hemoglobin atau HB itu adanya di ginjal ya, namanya eritropoietin. Kalau misalnya ginjalnya fungsinya turun, otomatis juga fungsi untuk memproduksi eritropoietinnya juga terganggu. Ya. Dan jangan lupa, ginjal itu fungsi yang paling utama mungkin sering dilupakan adalah mengatur tekanan darah. Jadi justru
ginjal itu tugasnya mengatur tekanan darah, ya, bukan organ yang lain. Ya, jadi organ ginjal itu menghasilkan hormon yang untuk mengatur tekanan darah. Ya, jadi kenapa ginjal dan hipertensi? Karena memang ya ginjal dan hipertensi tidak bisa dipisahkan. Kemudian memproduksi vitamin D untuk kesehatan tulang. Ini juga salah satu kenapa pada pasien-pasien yang penyakit ginjal kronik itu tulang-tulangnya suka sakit, ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga osteoporosis, ya, karena memang vitamin D-nya terganggu. Nah, ini fungsi ginjal tadi, ya. Ini mungkin bisa jalan nggak Pak? Ini ya Pak, gambarnya bisa ya. Jadi tugas utamanya melakukan filtrasi darah, ya, atau penyaringan darah dan membuang zat-zat hasil metabolisme tubuh melalui urin. Jadi kan kalau kita makan, minum itu zat-zat yang sudah diolah tubuh yang tidak terpakai itu dibuang melalui urin dan sebagian lagi melalui feses atau kotorannya. Jadi darah yang masuk melalui arteri, ya, dalam hal ini arteri yang ada di ginjal atau arteri renalis, itu darah-darahnya masih belum difilter, yang masih belum disaring racun-racunnya atau toksin-toksinnya, ya. Kemudian yang masuk ke dalam ginjal, di dalam ginjal ada namanya nefron atau sel-sel di ginjal yang tugasnya membersihkan semua itu racun-racun dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi, dan sebagian yang bermanfaat bagi tubuh kita itu diserap, ya, untuk kemudian dialirkan kembali melalui vena renalis keluar dari ginjal, ya, dan zat-zat yang tidak bermanfaat dibuang melalui urin. Ya, jadi ini cara kerjanya seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi darah yang sudah bersih, yang sudah dibersihkan ginjal masuk kembali ke dalam tubuh, sementara yang tidak bermanfaat atau menjadi racun dalam tubuh dibuang melalui air seni atau urin. Nah, ini tadi kembali ke fungsi ginjal. Jadi